Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Widya and it's time to Mathematics Class. Di video kali ini kita akan belajar bersama pada bab garis dan sudut dengan submaterinya adalah garis. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Hari ini kita akan belajar tentang garis. Tapi sebelum kita ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa itu titik, garis, dan bidang. Nah, titik hanya dapat ditentukan letaknya saja. Dia tidak memiliki panjang ataupun lebar. Titik dinotasikan dengan huruf kapital. Misalnya titik A. Jadi kita harus menggunakan huruf kapital. Sementara garis ini direpresentasikan atau digambarkan gitu ya oleh suatu garis lurus dengan tanda panah di setiap ujungnya. Artinya apa ya tanda panah itu? Oke, tanda panah itu artinya garis ini tidak terhingga panjangnya gitu. Contohnya seperti ini. Ini ada garis lurus, lalu di ujung-ujungnya ada panahnya. Dan garis ini dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan K. Misalkan di sini ada garis K. Seperti ini. Sementara bidang merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tidak terbatas. Gitu. Pada garis, ada dua submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang kedua adalah hubungan antar garis. Oke, kita langsung ke yang pertama ya. Nah, hubungan titik dan garis. Di sini ada sebuah garis, misalkan ini adalah garis K. Nah, ada titik. Misalkan ini titik A dan ini titik B. Dapat diberi kesimpulan bahwa titik A berada di garis K, sementara titik B berada di luar garis K. Selanjutnya adalah hubungan titik dan bidang. Misalkan ada sebuah bidang, kita gambarkan dulu bidangnya. Misalkan ini adalah bidang beta, gitu ya. Terus di sini ada titik X, di sini ada titik Y. Nah, kita bisa mengartikan bahwa titik X berada di bidang beta, sementara titik Y berada di luar bidang beta. Selanjutnya adalah hubungan garis dan bidang. Nah, ini kita gambarkan dulu bidangnya. Ini misalkan bidang alfa gitu ya. Ada garis A. Ini garis A. Ada juga garis B. Nah, kita bisa artikan kalau garis A itu berada di bidang alfa, sementara garis B memotong bidang alfa. Jadi ini kepotong nih, kayak menembus gitu ya. Nah, ada lagi nih, misalnya di sini. Garis C berada di luar bidang alfa.
Selanjutnya ada titik-titik segaris. Nah, titik-titik segaris itu berarti contohnya nih, ada titik C di sini, titik D di sini, titik E. Nah, kita bisa bilang bahwa titik C dan titik D itu segaris karena dia ada di garis yang sama, sementara titik D dan E tidak segaris, gitu ya. Selanjutnya ada titik-titik sebidang. Nah, ini kita gambar dulu bidangnya. Kalau titik-titik sebidang artinya titiknya ada di bidang yang sama. Misalkan ini bidang alfa. Berarti kayak nih titik A ada di dalam bidang alfa. Titik B ada di bidang alfa. Berarti titik A dan B itu sebidang gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dua garis. Yang pertama garis sejajar. Misalkan ini ada garis A ya, ini garis A. Garis yang sejajar dengan garis A apa ya? Kalau garis sejajar itu, nah mereka nih sejajar. Artinya sejajar itu apa? Berapapun panjang mereka, misalkan ini kita perpanjang, ya, ini garis B. Ini garis B kita perpanjang lagi. Garis A-nya juga kita perpanjang lagi. Mereka tidak akan bertemu di satu titik. Gitu. Contohnya apa ya garis sejajar itu? Contohnya adalah penyangga di jembatan ya. Atau penyangga di kanan kiri jembatan itu loh nak ya. Berapapun dipanjangkannya mereka nggak akan saling memotong gitu. Rel kereta api juga diperpanjang model apa mereka tidak akan memotong gitu. Kalau rel kereta apinya memotong, wah bisa jadi kecelakaan gitu ya. Tuh, itu garis sejajar. Nah, berikutnya adalah garis berhimpit. Kalau garis berhimpit itu gimana ya? Kalau garis berhimpit itu mereka menyatu gitu ya. Misalkan ini adalah garis A, nah garis B-nya di mana? Garis B-nya itu menyatu di sini. Nah, ini garis B. Itu dikatakan berhimpit. Selanjutnya adalah garis berpotongan. Kalau garis berpotongan, kalau ini adalah garis A, kita membuat garis lain yang memotong. Ini adalah garis B misalkan. Nah, mereka berpotongan di sini. Misalkan di titik O. Gitu, misalkan. Jadi dia garis A dan garis B berpotongan di titik O. Gitu. Selanjutnya adalah garis tegak lurus. Nah, kalian harus tahu nih garis tegak lurus. Garis tegak lurus tuh yang bagaimana ya? Nah, tegak lurus tuh artinya apa ya? Itu juga ya. Tegak lurus itu artinya kedua garis ini garis A, ini garis B ya, akan menghasilkan sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Biasanya dituliskannya jadi kayak garis A tegak lurus dengan garis B. Begitu dituliskannya. Dan untuk yang sejajar tadi ini ya, itu nulisnya garis A sejajar garis B. Itu untuk notasinya. Oke, dari yang pertama tadi garis sejajar, garis berhimpit, garis berpotongan, dan garis tegak lurus, itu mereka berada di bidang yang sama. Nah, yang terakhir ini garis bersilangan. Jadi, garis bersilangan itu dia berada di dua bidang yang berbeda. Dia tidak sejajar dan dia juga tidak berpotongan. Bagaimanapun kita perpanjang, dia tidak akan bertemu di satu titik. Begitu ya. Contohnya adalah garis ini.
Ini adalah garis A. Nah, ini kita buat garis lagi B. Ini mau kita perpanjang ke atas. Ini juga kita perpanjang ke atas begini. Mereka tidak akan bertemu di satu titik gitu. Ini adalah contoh dari garis bersilangan. Beda kalau misalkan seperti ini. Misalkan garis C. Garis A dengan garis C itu tidak bisa dikatakan bersilangan. Kenapa? Karena garis A dan garis C bertemu di satu titik gitu. Oke, pembahasan kita hari ini sudah selesai. Silahkan cek bagian deskripsi untuk tugas hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.